Mazhab Estetika bagian pertama. Estetika sebagai studi filsafat paling awal ditemukan pada Plato di Barat. Adalah sebuah refleksi terhadap keindahan dan produksinya, dan apresiasi dan kritik seni. Namun, perkembangan sistematis dan khusus dari refleksi ini baru lahir pada zaman modern. Datang bersama-sama minat baru terhadap seni setelah dipisahkan menjadi mandiri pada masa Renaissance dari moralitas dan agama, dan distimulasi oleh pemilahan lebih tajam terhadap bidang-bidang nilai yang berbeda. Estetika kontemporer dikembangkan utamanya dari tujuan dan teori lukisan dan literatur Prancis sejak paruh kedua abad ke-19. Perjuangan aliran realis, para pelukis dan sastrawan Prancis dipandang bersesuaian dengan ide Plato dan Aristoteles tentang seni sebagai imitasi. Menurut Courbet, Plato memandang rendah seni yang berusaha merepresentasikan secara real dunia nyata, sedangkan pandangan seni Aristoteles mendukung prinsip-prinsip yang ideal dan universal. Karena itulah, dia mendorong para seniman dan sastrawan untuk tetap menggambarkan apapun yang dicerap pada ruang dan waktu mereka tanpa harus mengubah-ubahnya. Charles E. Goss, di dalam The Aesthetics Theories of French Artists, mengaitkan realisme Courbet ini dengan mulai berkembangnya sains eksperimental, filsafat positivistik, dan realisme di dalam sastra. Manet pun menyusul. Lalu kaum impresionis, neo-impresionis, dan Cezanne semuanya menyoroti penampilan dunia eksternal. Goss yakin bahwa para simbolis dan surrealis yang datang kemudian juga menelusuri jenis realisme ini. Namun, dia juga menunjukkan pergeseran yang dimulai Gauguin dan para simbolis lain menuju ide bahwa seni bukan representasi dari realitas luar, melainkan simbol dari kondisi batin seniman. Sementara itu, di bidang sastra muncul reaksi romantik terhadap mekanisme dan klasikisme abad ke-17 dan 18. Ini disusul oleh periode naturalisme seperti yang ditunjukkan Zola dan fokus kepada objektivitas di dalam syair-syair Parnassia. Pada akhir abad ke-19, muncul ayunan lain yang berusaha menjauhi pembatasan-pembatasan yang dirasakan oleh pengaruh ilmiah. Ini melahirkan gerakan simbolisme di dalam sastra yang dimulai oleh penerjemahan Baudelaire terhadap Poe, menyebar lewat Mallarmé dan Rimbaud, dan sampai kepada para penyair dan novelis pada umumnya. Seni modern dan estetika tidak selalu berlawanan dengan sains. Terdapat paralel yang menarik antara kubisme dan karya Alfred North Whitehead dan Bertrand Russell tentang logika matematika dan interpretasi sains sebagai konstruksi rasional untuk memandang dunia. Karya mereka, Principia Mathematica, muncul pada masa ketika Barok dan Picasso mulai melukis dalam bentuk-bentuk geometris. Di bawah pengaruh patung-patung primitif Afrika dan mewujudkan gagasan Cézanne bahwa alam seharusnya dilihat dalam bentuk silinder, bola, dan kerucut. Pengaruh-pengaruh yang lain lagi mendorong kita untuk memandang dunia sebagai sesuatu yang kurang begitu real selain abstrak. Berkembangnya teknologi perfilman yang membuat gambar bergerak semakin cepat, mengubah perspektif kita karena gambar-gambar itu tidak lazim
ditangkap oleh retina kita. Karena itu, alamiah bagi banyak pemikir estetika untuk melihat keindahan sebagai sebuah desain yang didasarkan kepada tatanan yang seimbang dan ritmis seperti matematika. Namun, upaya untuk mereduksi seni menjadi sebuah formula yang sangat rasional dilawan oleh gerakan berpikir irasional yang memandang sains dan aplikasinya tidak memiliki hubungan dengan masa lalu. Dadaisme contohnya, yang dimulai di Swiss pada tahun 1916, adalah sebuah pengagungan fanatik para pelukis dan sastrawan terhadap ketidakmasukakalan. Gerakan ini berakar dari gerakan lain, futurisme, yang diluncurkan di Prancis dan Italia 12 tahun sebelumnya. Mereka sama-sama melawan masa lalu, logika, dan sentimen-sentimennya. Bedanya, futurisme berusaha melebur dengan kekuatan dan gerakan mesin untuk menghasilkan intuisi tentang diri yang orisinal. Sedangkan dadaisme menggunakan persepsi dan permainan warna yang abstrak dan ambigu. Penekanan terhadap ekspresi yang murni pribadi dapat dilacak kembali pada abad ke-19, dan kecenderungan ini tidak terbatas kepada beberapa mazhab atau aliran saja. Eugene Veron menyatakan di dalam karyanya L'Esthétique bahwa kepribadian seniman tidak dapat dilepaskan dari karyanya, dan pengekspresian dirinya itulah yang penting. Leo Tolstoy mengembangkan ide ini di dalam What is Art? Teori-teori Hearn dan Friedrich Nietzsche juga menyuarakan hal yang sama. Mereka sepakat bahwa ekspresi artistik lebih dari sekedar mengalirnya refleksi tentang apa yang dirasakan. Harus ada medium yang digunakan, melibatkan penguasaan, teknik, dan bahan, dan juga modifikasi impuls asali. Suatu bentuk pengendalian. Mereka ini cenderung menolak kata indah, yang terlalu abstrak deskripsinya dan terlalu menekankan nilainya. Minat mereka lebih kepada apa yang dapat diciptakan manusia. George Santayana, meski mencantumkan kata indah di dalam bukunya, yaitu The Sense of Beauty, menggunakannya untuk menyoroti 3 aspek karya seni dengan cara yang sama seperti teori para ekspresionis, yang mengutamakan ekspresi-ekspresi artistik yang berbeda, yaitu hal-hal yang dapat diindra, aransemen formal, dan representasi. Semua teori estetika kontemporer secara umum dapat diklasifikasikan sebagai menekankan salah satu atau lebih dari aspek-aspek ini, atau berusaha menangani mereka. Ketika melihat 3 fase seni ini dan berubahnya pengalaman ketika memasukinya, menjadi jelas bahwa seni tidak dapat diidentikan dengan ekspresi seolah transmisi sederhana emosi, karena ia bukan lain adalah imitasi dari emosi yang tergugah itu sendiri. Hal-hal yang dapat diserap secara indrawi dari seni mestinya melibatkan sebuah perpindahan tempat dari medium yang berbeda atau campuran milik pengalaman hidup, menuju bahan terpilih dari seni tertentu. Ketika bentuk dapat diraih, ia selalu merupakan bentuk tentang sesuatu, dan bahan-bahan yang darinya bentuk artistik dihasilkan. Utamanya adalah wujud dan demi melayani kesenangan indrawi. Namun, Santayana dengan hati-hati menyatakan bahwa keindahan muncul ketika kesenangan indrawi diobjekkan, yaitu berfokus kepada hubungan-hubungan formal yang melandasi objek perenungan. Akhirnya, pengasosiasian pada gilirannya menjadi estetis hanya ketika mereka dilebur juga ke dalam objek. Pencerapan indrawi, bentuk, dan asosiasi adalah tritunggal yang tidak terpisahkan di dalam pengalaman estetis. Karena, seperti yang dijelaskan John Dewey, bentuk dan asosiasi adalah proses-proses yang lahir dari bahan-bahan lalu tumbuh atau menjadi terlibat di dalam relasi mereka yang inheren. Jika ini dianggap benar, maka Immanuel Kant
dan banyak pemikir berikutnya dapat disebut keliru ketika meyakini adanya bentuk murni di dalam seni yang dapat terhindar dari representasi apapun terkait realitas. Karena bentuk dapat melibatkan sebuah transformasi yang kurang lebih ekstrim terhadap yang asli, dan pendistorsian bentuk atau pengabstraksiannya dapat menjadi sangat menarik. Inilah yang diungkapkan Cliff Bell dari yang lain-lain ketika bereaksi terhadap terlalu banyaknya realisme piktorial di dalam lukisan pada abad ke-19. Itu adalah akhir dari pembahasan mazhab estetika pada bagian pertama. Pembahasan ini akan berlanjut pada mazhab estetika bagian kedua.